Undang-undang Dasar bagi sebuah negara sangatlah penting. UUD pada awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang. UUD diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. UUD diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki UUD, dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. UUD NKRI tahun 1945 ini diawali kemerdekaan, dikenal dengan istilah konstitusi pertama. Meski kita tahu bahwa menurut beberapa ahli, konstitusi memiliki arti yang lebih luas, Undang-Undang Dasar atau UU. UUD hanya sebagian dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dari praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis biasanya disebut konvensi atau kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Salah satu contoh dari konvensi adalah pidato kenegaraan Presiden pada tanggal 16 Agustus di depan DPR. Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, sebagai alat kontrol. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD Republik Indonesia tahun 1945. 2. Sebagai pengatur. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. 3. Sebagai penentu. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara.